Allahu Akbar pertama sejajarnya begini, nilai begini. Yang kedua Allahu Akbar sejajarnya dari bahu. Allahu Akbar. Ada juga yang saya lihat terlalu santai. Allahu Akbar. Ada juga yang begini masuknya. Ada juga begitu. Jangan kau urusi orang, urusmi dirimu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mungkin sosok satu dai ini tidak asing bagi kita semuanya. Ya, boleh dikatakan dai ini terbilang menasional, artinya dikenal banyak pihak, apakah kalangan bawah maupun pejabat. Dan beliau dikenal dengan Ustadz lucu atau yang suka membuat jamaahnya tertawa dengan berbagai macam guyonan yang dia utarakan atau dia sampaikan ketika dia berceramah. Namun salah satu yang sering kita dapatkan blunder dari sang Ustadz ini adalah sering dia menyampaikan sesuatu yang harus dikritik, harus diluruskan, karena pernyataannya ataupun perkataannya atau ceramahnya ini mengandung sebuah perkara yang harus kita luruskan, yang harus kita sampaikan kepada umat, begini loh benarnya. Dan kadang zaman dalam Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan pembahasan sang ustaz ini atau sandai ini, contoh misalnya kita pernah dapatkan masalah ketika dia membahas tentang makna bid'ah. Jadi dia mengatakan bahwasanya di zaman Nabi SAW itu tidak ada mic, tidak ada mikrofon, tidak ada pesawat, tidak ada motor dan sebagainya. Artinya kalau semua dikatakan bid'ah, maka tentunya banyak orang melakukan bid'ah berkaitan dengan menggunakan mic, berkaitan dengan menggunakan pesawat dan sebagainya. Padahal makna bid'ah yang dijelaskan oleh Nabi SAW adalah bid'ah yang berkaitan dengan agama. Ada pengurusan dunia, maka dunia ini akan terus-menerus berkembang, satu sama yang lainnya akan dari zaman ke zaman akan mendapatkan penemuan-penemuan baru. Tetapi ada pun dalam perkara agama, bahwasanya perkara agama ini adalah perkara baku yang tidak boleh seseorang itu melakukan penambahan dan pengurangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis bawah sang ustaz ini belum paham berkaitan dengan makna bid'ah. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, yang baru-baru ini yang kita mungkin dapatkan potongan ceramahnya beliau adalah tatkala beliau membahas tentang urus saja dirimu sendiri. Artinya jangan suka mengurus agama orang lain. Apakah pernyataan sang ustaz ini boleh diterima atau tidak ketika seseorang itu kita lihat dia salah cara beragamanya? Contoh misalnya dia cara tentang tata cara sholatnya, atau dia salah dan keliru tentang bagaimana dia berwudu, bagaimana dia berhaji, kemudian kita mengatakan kepadanya urus saja dirimu sendiri. Maka pernyataan seperti ini, kalau kita melihat saudara kita terjatuh dalam sebuah kesalahan, dalam sebuah kekeliruan, maka bahasa yang seperti ini tidak pantas diucapkan. Apatah lagi kalau kita menasihati pelaku maksiat. Ya, seorang pelaku maksiat kita ingatkan, hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan maksiat yang kau lakukan, jangan sampai itu membuatmu binasa. Kemudian dia pun mengatakan urus saja dirimu sendiri. Begitu pula dengan orang yang kita lihat, kita anggap bahwasanya solat yang dia lakukan ini salah, solat yang dia lakukan ini menyimpang, solat yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian orang ini mengatakan urus saja dirimu sendiri, tidak usah kau urusi saya, tidak usah kau nasihati saya. Karena ucapan ini zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu ternyata ucapan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW mengatakan, inna abghadal kalami ila Allah ayaqula ar-rajulu lirrajuli ittaqillah fayaqul 'alaika bi nafsik. Sesungguhnya perkataan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang ini berkata kepada orang lain, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Artinya takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apapun. Maka orang yang dikatakan bertakwalah engkau kepada Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia mengatakan alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Maka ucapan seperti ini tidak pantas dikeluarkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ini nasihat.
agama ini nasihat. Bagaimana kita menasihati manusia beragama kepada Allah dengan benar. Bagaimana kita menasihati manusia agar senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah. Bagaimana kita menasihati manusia agar senantiasa di atas sunnah Nabi SAW. Bagaimana menasihati manusia agar senantiasa taat kepada pemimpin, fajirun atau yang bertakwa kepada Allah. Dalam perkara ketaatan tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menasihati kaum muslimin agar senantiasa berbuat baik kepada kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau kemudian mengatakan ad-dinu an-nasiha. Sesungguhnya agama ini nasihat. Maka para sahabat yang mendengarkan hadis ini kemudian mengatakan, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kepada siapakah nasihat ini ditujukan ya Rasulullah? Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, billah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menasihati manusia kepada Allah jalla jalaluhu. Wali kitabi, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Wali rasulihi, begitu pula kepada para rasul. Wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin kaum muslimin, wa amatihin, dan seluruh kaum muslimin yang ada. Jadi kalau dikatakan urus saja dirimu sendiri, ketika seseorang ini terjatuh dalam sebuah kesalahan, mereka berpaling dari kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah tetapi berbuat syirik, maka dinasihati. Tidak boleh kita kemudian mengatakan alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Tidak boleh. Karena ini adalah merupakan di antara bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin. Ketika mereka terjatuh, ketika mereka berbuat salah, maka kita ingatkan. Dan tidak boleh seseorang itu dia baper dengan perlakuan buruk ataupun ucapan buruk dari orang yang kita dakwah, orang kita ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada imamatul muslimin wa amati, begitu pula dengan kaum muslimin yang lainnya. Tidak boleh kita baper. Kemudian dia mengatakan alika binafsik, urus dirimu sendiri. Maka tetap kita nasihati. Ingat ya akhi, ini perbuatan dosa, ini melanggar, ini menyimpang. Maka kita ingatkan, senantiasa ingatkan. Ya, sebagaimana banyak kaum muslimin yang menggelari dakwah salafiyah ini dengan dakwah wahabi. Apakah dengan gelar-gelar yang lakop-lakop yang jelek, lakop-lakop yang sebenarnya makna wahabi, sebenarnya wahabi ini maknanya luar biasa. Dia diantara min asma'i wa sifatillah azza wa jalla. Cuma ya mereka seolah-olah dengan nama wahabi ini menunjukkan seseorang yang berpemahaman radikal, teroris dan sebagainya, sehingga konotasinya dianggap jelek. Orang yang mengatakan, orang yang berjalan di atas dakwah salaf ini katakan, oh ini wahabi, radikal, teroris, suka menyalah-nyalahkan orang lain. Selalu didentik bahwasanya salafi wahabi itu suka menyalah-nyalahkan ajaran orang lain. Jadi kata urus saya dirimu sendiri, ya seolah-olah ingin mengatakan ente tidak usah suka menyalah-nyalahkan orang lain. Ya, seperti wahabi ini suka menyalah-nyalahkan orang lain ketika beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka berisik, yang suka mengganggu jamaah yang lainnya, kelompok yang lainnya ketika beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biarkan kami dengan dandutan salawatan, biarkan kami dengan kesyirikan, biarkan kami dengan bid'ah, biarkan kami dengan maksiat dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu bahasanya sebenarnya. Yang tidak bisa kita biarkan, karena agama ini adalah agama nasihat. Sesungguhnya agama ini mengajak kepada kebaikan. Dan perumpamaan orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar adalah seperti orang yang berada di atas kapal. Jadi di atas kapal itu ada orang baik, ada orang jelek. Maka ada satu orang yang kemudian melubangi satu perahu. Sementara mereka berada di laut lepas yang sangat dalam, yang mungkin mereka akan binasa dengan air laut tersebut. Dan ketika ada seseorang di dalam kapal itu mengorek-ngorek, merusak kapal pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hingga kemudian bocor, apakah kita akan membiarkan orang seperti ini melakukan kerusakan di atas kapal? Yang dimana kalau dia berbuat kerusakan di atas kapal, bukan cuma satu orang yang akan tenggelam, tetapi banyak manusia yang akan tenggelam. Demikianlah zaman rahmat Allah. Allah telah mengingatkan kepada kita, hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, itu tidak hanya mengenai orang yang jelek, tidak mengenai pelaku kesyirikan, tidak mengenai pelaku bid'ah, tidak mengenai pelaku kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, tetapi umum. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah.
hendaknya kalian takut dengan fitnah. Fitnah di sini dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum, dan di mana ketika fitnah ini muncul dan terjadi, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menimpakan kepada orang zalim saja, tetapi boleh saja di situ ada orang baik, ada orang soleh, ada orang yang taat kepada Allah, tetapi karena maksiat yang dibiarkan, kesyirikan yang dibiarkan, pelaku-pelaku bid'ah dibiarkan, maksiat di mana-mana, merajalela, minum khamar, riba, zina, di mana-mana dilakukan oleh manusia, sehingga ya terkadang bencana ini akan menimpa orang-orang baik. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutnya dalam sebuah hadisnya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan yakzu jaishul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'in min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Sesungguhnya ada sekelompok pasukan besar, mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika mereka berada di negeri Baida yang tidak jauh dari kota Makkah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semua manusia yang ada di kota Baida tersebut. Maka Aisyah ketika mendengarkan hadis ini, maka beliau kemudian mengatakan, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin satu Baida ini, satu manusia yang ada di kota Baida ini dihancurkan semuanya? Padahal di sana mungkin ada pasar-pasar mereka yang tidak terkait dengan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi ada pasar, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan pasukan. Begitu pula ada orang-orang yang tidak terkait dengan pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka tersendiri dengan keadaan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'adzuna ala niyatihim. Semuanya orang yang ada di kota Baida ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nantinya mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Adapun niat pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Adapun mereka yang tidak ada niat tetapi berada di kota Baida tersebut dan mendapatkan efek imbas daripada musibah tersebut, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri akhirat, dari siksaan negeri akhirat. Maka konsekuensi kita, ya, ketika antum beragama Islam, tidak boleh antum mengatakan alaika bi nafsik, urus dirimu sendiri. Tidak boleh. Karena agama ini bukan milik kita. Agama ini bukan pemikiran antum ya Ustaz. Agama ini bukan lahir dari diri antum Ustaz. Agama ini Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah gunanya berdakwah. Ya, jadi kalau antum mengatakan alaika bi nafsik, urus dirimu sendiri, kalau begitu ente tidak usah berdakwah. Stop antum berdakwah. Untuk apa antum berdakwah kalau begitu? Ya, biarkan manusia dengan kesesatannya, biarkan manusia dengan kesyirikannya, biarkan manusia dengan bid'ahnya, biarkan manusia dengan maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Tetapi bukan seperti itu. Ya, gunanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kitab Allah, mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW, mengajak manusia kepada taat kepada pemimpin, mengajak manusia kepada berbuat baik kepada muslim yang lainnya. Itulah dakwah. Itulah sebenarnya dakwah. Bagaimana kita memperbaiki manusia dengan keadaan-keadaan yang sekarang yang semakin merusak. Jadi kita nasihati Pak Ustadz, ya, bahwasanya jangan sampai ketenaran itu membuat Anda silau, sehingga ketenaran tersebut menghalangi Anda untuk menyampaikan dakwah yang hak. Jadi dakwah ini tidak hanya sekedar bagaimana membuat orang puas dengan ceramah kita, tertawa, namun tidak ada bobot di dalamnya. Tidak ada nilai-nilai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jumpai, ya, ustaz-ustaz yang ceramah dia hanya lelucon, hanya membuat manusia tertawa, pulang jamaah tidak bawa apa-apa. Ketika ditanya apa yang kalian dengarkan dari Pak Ustaz, tidak ada, cuma lucunya saja. Agama tidak seperti itu, ikhwan. Agama itu tidak hanya sekedar membuat orang tertawa, tetapi bagaimana ketika kita berdakwah mereka ditanamkan tauhid yang benar, ketika kita berdakwah bagaimana menanamkan sunnah Nabi SAW, dan ketika berdakwah bagaimana mereka menjadi yang lebih baik lagi, perilaku yang lebih baik lagi. Baik. Demikian jawaban teman-teman apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Alaika bi nafsik, urus saja dirimu sendiri. Itu boleh jadi dalam sebuah keadaan boleh jadi benar. Seperti misalnya ada orang yang terlalu kepo dengan urusannya orang lain, bahkan privasinya seseorang dia sering mengintipnya, ingin mencari tahu, bahkan ingin mengintimidasi, ikut-ikut nimbrung dalam privasi seseorang, maka tidak boleh. Tetapi dalam perkara agama, ketika seseorang kita lihat terjatuh dalam syirik, bid'ah, kemudian bermaksiat kepada pemimpin, kemudian banyak melakukan kerusakan di tengah-tengah manusia, maka kita nasihati. Dan tidak boleh ada bahasa alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Karena kalau
dikatakan demikian, maka tidak ada mungkin dakwah yang kita akan sampaikan kepada umat kaum muslimin secara umum. Demikianlah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.